Dia hanya fokus dilihat di layar HP. Nah, dia nggak tahu pepadu itu mundur. Akhirnya dia kena kena tripod, kena kacamata, bling kaca itu masuk ke mata. Hai semuanya, selamat datang di channel Roni Fernandes. Kali ini saya sudah bersama seorang YouTuber. Halo. Namanya Hanafi ya? Ya. Apa kabar Hanafi? Baik. Sehat. Kita pengen ngobrol-ngobrol santai soal pengalaman Hanafi sebagai YouTuber. Kalau yang belum tahu, nanti saya taruh di link di bawah channelnya Hanafi. Itu biasanya mengangkat isu-isu tentang tradisi Lombok atau apapun itu tapi lebih banyak tentang tradisi Lombok, dan konten yang cukup banyak penggemarnya adalah konten tentang presean, tentang pertandingan presean. Jadi kudapan untuk menemani ngobrol ini juga sesuai dengan temanya YouTube-nya Hanafi, yaitu tema tradisional. Jadi jajanannya juga tradisional. Apa ini, Ron? Ini jajanan pasar tradisional ya. Ini ada apa aja? Ada serabi. Ini terus, apa namanya ini? Keludan mana? Gitu lah namanya. Sama lupis ya. Ya, lupis sama ketan hitam ini apa sih kalau ada namanya ketan hitam? Nggak tahu. Sama ketan hitam ini. Tentekes. Iya, jadi tapi kita makan sambil ngobrol-ngobrol. Mungkin bisa dicicipin. Mungkin bisa dikenalin dulu berapa lama jadi main YouTube apa konten di YouTube? Konten YouTube itu sebenarnya buat YouTube itu 2015, tapi mulai serius itu akhir 2017, sekitar bulan November 2017 buat channel YouTube, karena waktu itu kebetulan serba kebetulan atau emang udah segitunya. Waktu itu saya berhenti kerja di salah satu perusahaan. Akhirnya saya udah ada kegiatan. Saya coba kotak-katik pakai HP buat video. Kebetulan waktu itu karena di lingkungan tempat tinggal saya banyak yang suka presean atau banyak pepadu. Nah, saya coba ambil video menggunakan HP. Awalnya dulu pakai HP, Iya. Pakai HP, itu pun modal HP pakai RAM 3 GB, cuman bisa nyambung video. Nah, setelah itu saya coba upload. Lumayan hasilnya, ada respon positif dari penonton, karena waktu dulu itu kalau untuk ngambil konten, kebetulan saya kan fokus di presean, tradisi presean. Nah, waktu dulu itu belum banyak yang konsen di presean. Akhirnya saya coba fokus di situ. Itu saja yang saya ambil. Setiap ada event, ada kegiatan, saya ikut terjun sama teman-teman pepadu. Nah, dari situ saya mulai terus YouTube yang saya bangun sudah mulai jalan, perlahan-lahan sudah dilirik sama penikmat presean, udah tahu, karena kan saya berusaha update dan berusaha di mana ada event saya coba cari semampu saya waktu itu. Itu aja mungkin perkenalannya dulu. Oke. Bung Ron atau Karan nih saya panggil. Apa-apa aja sih. Apa-apa. Oke, apa-apa. Itu gimana sih awalnya tertarikan sama presean itu, sehingga akhirnya memutuskan untuk memilih konten presean? Awal ketertarikannya sih seperti yang saya bilang tadi, karena di lingkungan saya itu banyak yang gandrung atau banyak yang suka presean. Terus saya mikir, ini loh potensi, terus tradisi yang dulu memang banyak yang ngepost tapi belum ada yang update gitu ya. Nah, dari situ saya mikir ini potensi yang
dan tradisi yang harus diekspos, orang luar harus tahu. Makanya saya ngambil itu. Kalau misalkan kalau tradisi-tradisi yang lain mungkin sudah banyak yang sudah ekspos, tapi waktu itu ya, tahun akhir 2017 sampai 2018. Kalau sekarang kan udah banyak. Iya. Oh, mungkin sebelum lebih jauh, mungkin bisa dijelasin apa sih Presian secara umum aja gitu? Presian itu adu ketangkasan sebenarnya. Iya. Adu ketangkasan dua orang pemuda menggunakan rotan dan ende atau tameng yang terbuat dari kulit sapi. Iya. Dan ukurannya sudah ditentukan. Kalau dibilang tari juga iya, tari tradisional. Kalau Presian itu seni ketangkasan dan seni tari. Oke. Tapi agak ekstrim tariannya. Karena mungkin keekstriman, karena ini bertarung itu akhirnya banyak orang yang tertarik juga ya. Iya. Uji nyali gitu ya. Dari 2015 sampai 2020 ini tentu 2021 ini tentu punya pengalaman banyak ya. Dari yang sedih sampai yang bahagia. Kalau tidak salah pernah di hack juga ya. Betul. Ternyata main YouTube itu nggak semanis yang kita lihat. Orang dapat berpuluh-puluh juta. Orang dapat itu dari finansial ya yang kelihatan. Tapi ternyata enggak. Malah saya juga. Tapi maksud saya enggak seperti itu yang saya dapatkan gitu. Saya berjuang sampai untuk bisa mendapatkan ya walaupun berjuang untuk minimal goal bulanan lah, minimal dari saldo minimal. Itu saya berjuang sampai 1 tahunan lebih. Dan ya syukur-syukur ada pengganti kuota sama bensin dari hasil YouTube. Memang tidak semanis yang kita lihat. Ya, tapi kan tergantung rezeki orang, beda-beda kan. Dan saya sempat merasakan sedih sekali pada tahun berapa ya? 2019, pertengahan 2019, channel saya kena hack. Nggak tahu lah itu dari mana, bahasa mana. Akhirnya saya ngeblank di situ. Dulu channel pertama saya kan namanya Hanapi Lombok. Nah itu di hack. Saya sempat vakum selama 1 minggu. Saya cuma vakum 1 minggu. Tapi dari situ saya berpikir kalau saya nyerah di situ, berarti yang hack itu menang. Akhirnya saya coba buat lagi channel baru, dan channel yang dulu itu dihapus karena coba melapor, akhirnya dihapus biar sama-sama nggak dapat kan. Saya coba dengan yang baru namanya Presian Official, dan nama yang baru jalan sampai sekarang. Tapi itu juga sempat tersendat di akhir 2019. Saya coba lagi membuat akun baru saya kembalikan dengan nama yang dulu, membuat channel baru dengan nama Hanapi Lombok. Saya coba lagi, ada respon lagi, masuk. Akhirnya saya kelola dua channel, 2 akun sampai sekarang. Dan kalau sekarang nggak fokus di Presian aja, karena kan Presian sedang off ya, belum ada izin keramaian. Saya ambil kegiatan seharian saya, misalkan kalau saya ke sawah, saya ambil kegiatan sawah. Misalkan pada saat musim banyak sawah, saya ngambil traktor. Terus kalau sekarang yang banyak saya ngambil
balap kuda. Balap kuda ya. Ya, Oke. karena Presian sedang off. Kalau di Presian official itu spesial Presian, tapi belum bisa ngupdate sekarang ya. Ya vakum dulu yang Iya. Presian official dan masih lanjut di Hanapi Lombok dengan konten balap kuda. Iya. Kalau waktu ini balik ke Presian tadi sebelumnya itu, yang menarik dari meliput Presian tuh apa sih yang paling menariknya? Kalau dulu biasanya Presian bisa sampai berapa kali sih pertanding turnamen atau event kalau Presian biasanya dulu sebelum vakum karena Covid ya? Kalau dulu hampir event Presian itu selalu ada sepanjang bulan sebenarnya. Paling berjarak seminggu atau 2 minggu off, nanti ada lagi. Itu tempatnya muter-muter. Tempatnya kadang di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, random tempatnya. Tergantung tergantung yang buat acara. Dan saya juga dulu sebenarnya tahunya Presian itu hanya ada bulan Agustus, ternyata tidak. Setelah saya ikut terjun sama teman-teman pepadu, ternyata event Presian itu sepanjang tahun running, tetap ada. Walaupun musim hujan kadang ada aja yang buat event Presian. Nah, terlebih lagi kalau saya kan dari Lombok Tengah. Spesial kalau di Lombok Tengah itu pada saat sebelum Bau Nyale, sebentar lagi kan Bau Nyale. Biasanya itu selalu ada Presian 1 minggu sebelum Bau Nyale. Tiap tahun. Apalagi di wilayah Kuta kan tiap tahun karena ada sudah dibuatkan event tersendiri kan tiap tahunnya Presian kayak gitu. Kalau yang menariknya meliput Presian tuh apa sih biasanya? Mungkin bisa ceritakan gitu. Menariknya itu apa ya? Tegang ada di sana, terus awalnya gini, dulu saya waktu pertama lihat Presian itu ngeri, tapi lama kelamaan seru juga kelihatannya gitu. Terus ngedenger musik gamelan itu, pengen nonton dah bawaannya. Kalau ini kan Presian kadang karena kan dia dan Hanapi kan juga peralatannya tidak terlalu bagus lah gitu ya. Maksudnya tidak yang high gitu ya. Tidak yang tinggi spesifikasinya sebagainya. Presian kan pergerakannya cukup dinamis di arena Presian itu. Itu kira-kira ada kesulitan enggak dalam mengambil video konten Presian itu? Iya, kalau dibilang sulit, saya sampai saat ini masih kesulitan karena belum peralatan yang saya gunakan belum memadai, hanya menggunakan handphone dan tripod. Itu aja sih sebenarnya. Dan tapi yang terpenting bagi saya, kalau saya pribadi, yang penting gambar itu tidak tidak terlalu banyak getaran. Makanya saya coba menggunakan tripod supaya yang nonton itu nyaman. Kalau yang nonton kontennya Hanapi, walaupun peralatannya sederhana, tapi kualitas atau kualitas gambarnya cukup mumpuni lah di video-video channelnya Hanapi. Mungkin bisa dibagikan apa sih yang paling prinsip untuk mengambil gambar di event seperti Presian seperti itu? Kalau ngambil gambar di event Presian sebenarnya harus hati-hati. Kita kalau ngambil gambar kan tidak mungkin lah kita di belakang. Harus, kalau saya sendiri lebih suka duduk di paling depan, terus tripodnya itu direndahin supaya misalkan supaya pepadu itu kelihatan lebih gagah ketika disorot dari bawah. Kalau dari saya sering ngambil gambar kayak gitu supaya orang, kalau kita disorot dari bawah kan atau diambil gambar dari bawah itu kan lebih berwibawa kelihatannya kan. Apalagi nanti kan supaya lebih gagah berani kelihatannya yang main Presian itu. Dan yang harus diperhatikan menurut saya, kita harus memperhatikan
pergerakan pemain, pergerakan pepadu. Jangan sampai ada pengalaman. Iya. Saya bawa teman, saya suruh dia ngambil video teman ini. Dan waktu itu kebetulan dia baru pertama kali mungkin ngambil video peresean. Dia hanya fokus dilihat di layar HP. Nah, dia nggak tahu pepadu itu mundur. Akhirnya dia kena kena tripod, kena kacamata, bling kaca itu masuk ke mata. Nah, itu pecahan kaca. Tapi syukur kita masih bisa bilang syukur ya. Matanya tidak terjadi goresan atau apa, hanya ada serpihan itu tinggal diambil pakai pinset dan udah clear itu aja tanpa ada obat-obat. Dan itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya ketika kita harus pandai-pandai melihat pergerakan pemain. Kita tidak hanya fokus di layar, kita sekali lihat kapan pepadu itu mundur. Ketika ada pepadu yang mundur ke arah kita, lebih baik angkat tripod. Angkat kamera agak menyingkir. Walaupun konten itu akan bagus kalau direkam ya. Tapi kan bahaya juga buat kita, nggak tahu kita kena kepala terus. Karena ini ekstrim.